Shalom, jemaat Tuhan, GJKI Bandung Raya yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali dengan saya Hendri Suwarno, Gembala GJKI Cipinang Bali. Pada hari ini kita akan belajar dari 2 Samuel pasal 21 ayat 15 sampai dengan yang ke-22. Sebuah kisah di mana Daud berperang melawan raksasa dari Filistin. Ada beberapa hal yang kita patut pelajari dari perikop ini. Untuk nanti ayat bisa dibaca secara sendiri masing-masing. 3 hal yang kita bisa pelajari. Yang pertama, adanya peperangan yang tidak kunjung usai. Peperangan yang terus terjadi silih berganti. Daud berperang melawan raksasa dari Filistin. Dulu pada saat muda Daud berperang melawan Goliat dan dia menang. Daud menggunakan pengali-ali atau ketapel. Tapi saat perikop ini usia Daud diperkirakan 70-80 tahun. Usia yang sudah tidak muda, tapi harus berhadapan kembali dengan raksasa. Masing-masing kita juga diperhadapkan dengan raksasa-raksasa kita masing-masing. Lawan-lawan raksasa yang harus kita jumpai. Entah itu secara eksternal. Saat ini sedang pandemi COVID. Corona sedang mewabah, merajalela di mana-mana. Kita tidak bisa mengenali. Kita tidak bisa tahu di mana letak dan posisinya. Masalah ekonomi menjadi pergumulan yang berat. Belum lagi masalah-masalah yang lain. Ada lawan-lawan eksternal yang kita harus hadapi. Mungkin ada juga lawan internal dalam diri kita. Ada raksasa yang harus kita tundukkan. Dan itu perjuangan, peperangan yang tidak kunjung usai. Dalam perikop ini waktu kita baca ayat 15 bagian akhir, sampai Daud menjadi letih lesu. Di dalam peperangan itu Daud sampai menjadi letih lesu. Mungkin keadaan kita juga dalam peperangan ini letih lesu, capek, terlampau berat, terlampau sulit. Dalam peperangan ini seolah-olah kita hampir menyerah. Tapi di ending daripada perikop ini, apa yang terjadi? Bahwa akhirnya Daud memenangkan peperangan. Semua raksasa-raksasa itu dikalahkan oleh Daud. Puji Tuhan. Dalam kehidupan kita orang percaya, ada janji kemenangan. Betul, perang kita sangat berat, sangat sulit, kita sangat capek. Tapi ada ending yang Tuhan janjikan, yaitu kemenangan. Puji Tuhan. Yang kedua, belajar dari perikop ini, ayat yang ke-18. Lawan raksasa Daud bernama Yesbi-Benob. Tombaknya 300 sikal. Belum lagi pedang. Belum lagi pakaian yang dikenakan, baju perangnya. Sangat berat. Tentu terlihat sangat luar biasa, perkasa. Dia berkata, menyangka dapat menewaskan Daud dengan hebatnya dirinya, perlengkapan yang lengkap, kuatnya dan sebagainya. Dia menyangka dapat mengalahkan Daud. Kesombongan menjadi masalah. Dan akhirnya Yesbi-Benob tewas. Yesbi-Benob kalah oleh Daud. Oleh sebab itu dalam kehidupan kita, dalam peperangan yang berat ini, mungkin betul kita punya kekuatan yang luar biasa. Betul kita punya skill, punya kemampuan yang luar biasa yang kita bisa andalkan. Kita punya segalanya, ilmu, pengetahuan. Betul. Tapi ingat, jangan sombong. Karena segala yang kita punya, kita harus ingat Yesus penebus kita. Dia menganugerahkan semuanya kepada kita.
Kesombongan merusak kita. Kesombongan menghancurkan kita. Dengan kesombongan kita mengakui bahwa segalanya adalah diri kita. Kesombongan meniadakan campur tangan Allah. Oleh sebab itu, jauhkan kesombongan dari diri kita. Kalau kita mempunyai segalanya, kita ada sebagaimana ada, kita kuat dan lain sebagainya, semua karena campur tangan Tuhan. Ada campur tangan Allah dalam kehidupan kita. Itu sebabnya harus kita tanggalkan segala kesombongan. Dan biarlah campur tangan Tuhan yang terjadi atas kehidupan kita. Dan kita memperoleh kemenangannya. Haleluya. Buang segala kesombongan. Yang ketiga, dalam perikop ini muncul ayat 17. Tetapi Abisai, anak Seruya, datang menolong Daud, lalu merobohkan dan membunuh orang Filistin itu, yakni Yisbi-Benob. Abisai mengalahkan Yisbi-Benob. Abisai datang menolong Daud. Yang ketiga, hiduplah untuk saling menolong. Jangan putus asa dalam menolong. Daud jumpa dengan Abisai. Siapa itu Abisai? Abisai adalah kepala triwira, pemimpin 3 orang hebatnya Daud. Abisai punya saudara Yoab, panglima tentaranya Daud. Abisai bersaudara dengan Azael, kepala 30 pasukan Daud. Jadi Abisai orang yang luar biasa. Tapi masalahnya di mana Daud berjumpa dengan Abisai? 3 bersaudara dengan Yoab dan Azael, orang-orang yang hebat ini. Alkitab mencatat di Goa Adulam. Pada saat Daud mengungsi dari kejar-kejaran Saul, dia sembunyi di Goa Adulam dan jumpa dengan 3 orang ini. Tentu pada saat itu orang ini belum orang-orang yang hebat. Orang ini masih orang biasa yang karakternya kasar, keras. Dia punya keahlian berkelahi. Jago dia berkelahi. Mungkin sering buat onar. Makanya sembunyi di Goa Adulam. Daud jumpa dengan mereka dan Daud berbagi dengan mereka. Tentu bukan berbagi ilmu bertarung. Tapi apa yang Daud punya tentang firman Tuhan, tentang karakter, kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan, itu yang dibagikan. Sehingga 3 orang ini mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari Daud. Daud terus berbagi. Kehidupan yang terus berbagi harus kita lakukan. Memang untuk berbagi, untuk menolong, untuk membantu adalah pengorbanan. Kita berpikir mungkin tidak ada hasilnya, tidak ada faedahnya. Tapi Alkitab mengajarkan teruslah berbagi. Pada waktunya, waktu kita menolong, pada waktunya pertolongan akan datang kepada kita. Pada saat kita membantu orang lain, pada waktunya kita memerlukan bantuan, akan datang bantuan kepada kita. Tuhan tidak pernah berhutang. Oleh sebab itu, siapa yang menolong, dia akan ditolong. Siapa yang melakukan kebaikan, dia akan menerima kembali. Jadi sesungguhnya dapat dikatakan, apa yang kita lakukan kebaikan kepada orang lain, sebenarnya kita melakukan kebaikan untuk diri kita sendiri. Haleluya. 3 hal ini yang kita patut pelajari, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Yang pertama, peperangan tidak kunjung usai. Bahkan mungkin kita kelelahan dan capek, hampir give up. Tapi ingat, bersama dengan Tuhan, di ending janjinya adalah kemenangan. Haleluya. Yang kedua, jangan ada kesombongan. Walaupun kita ada, kita punya, kita mampu. Karena kesombongan merusak diri. Kesombongan meniadakan Tuhan. Kesombongan menghancurkan kita. Yang ketiga, tetaplah untuk membantu, menolong mereka yang kekurangan. Karena pada waktunya, pertolongan kita, bantuan kita akan berpulang kepada kita. Tuhan dimuliakan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk berkat firman-Mu. Ajar kami untuk memahami di tengah-tengah peperangan yang tidak kunjung usai ini. Benar Tuhan, kami lelah, kami capek. Tapi tolong kami untuk kami dapat memandang kepada Tuhan, bahwasanya Engkau campur tangan
Engkau ada bersama dengan kami, dan janji-Mu kemenangan menjadi milik bagian kami. Terima kasih Tuhan, buat untuk kami kuat sampai akhir. Ajar kami juga Tuhan, untuk kami tidak menjadi sombong, untuk dapat melihat bahwa segala yang ada merupakan anugerah Tuhan, campur tangan Tuhan, untuk rencana Tuhan boleh terjadi melalui kami. Dan biarlah Tuhan yang dimuliakan lewat kehidupan kami. Dan tolong juga setiap kami Tuhan, untuk kami tidak menjadi lelah, untuk kami dapat terus menolong, kami dapat membantu apa saja yang kami bisa lakukan dalam area kami, dalam hal-hal yang Tuhan anugerahkan, sehingga kami boleh melihat pada waktunya pertolongan itu akan kembali berpulang kepada kami, bantuan itu akan berpulang kepada kami. Tangan Tuhan sesungguhnya sedang mengerjakan di balik semuanya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu termeterai dalam setiap kehidupan kami. Engkau dimuliakan. Terpujilah Engkau Allah kami yang ajaib. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, sampai di sini perjumpaan kita. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa berbahagia. Tuhan memberkati. Amin.